Halo Halo Recruit, Recruit, selamat selamat datang datang di di podcast podcast ACJ ACJ 039. 39. Di segmen Live Sebab hari ini, kita udah ngundang 8 anggota dari grup ACJ 039 nih. Wah, kayaknya bakal seru banget ya, gak Ken? Iya, iya, Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nama aku Naura, dan hari ini aku ada bareng partner aku, yaitu... Kenny. Nah ya, hari ini kita bakal bahas mengenai leadership. Udah gak sabar nih sama jawaban mereka tentang leadership, bener gak Ken? Bener banget nih Naura. Oh iya, jadi lupa. Kita kan juga dari grup ACJ 39 ya. Oh Yang iya anaknya ya. itu, iya, yang anaknya keren-keren itu loh. Nah, jadi tanpa berlama-lama, just langsung aja kita tanyakan kepada member ACJ 39. Nah, tapi sebelum mereka kita tanya-tanya nih, boleh nih perkenalan dulu ya. Iya, mungkin dari yang cewek dulu ya. Mungkin Jen. Halo, nama aku Jennifer dari jurusan accounting. Halo, lanjut. Halo, Maggie. Nama aku Maggie dari jurusan Business Management. hai Hai. Maggie. Terus Jara. Halo, aku Azara dari jurusan International Business Law. Halo Hai Jara. Zara. Grace. Halo, nama aku Grace dari jurusan branding. Hai Halo Grace. Grace. Nah, sekarang lanjut ke yang cowok-cowoknya ya. Iya, Bisa iya. dimulai dari Alvin dulu. Halo, gue Alvin dari jurusan bisnis. Hai Alvin. Lanjut ke Leo ya. Halo, nama gue Leo dari jurusan branding. Hai Leo. Halo Leo. Terus ada Steven. Halo, gue Steven dari jurusan bisnis manajemen. Hai Halo Steven. Steven. Nah, last but not least ada Alex. Hai Alex. Halo, nama gue Alex dari Business Mathematics. Hai Alex. Nah, karena udah kenalan nih, langsung aja kita tanya-tanya ya. Pertama, kalian sendiri dari berdelapan, apakah ada yang udah pernah memiliki pengalaman jadi pemimpin nggak? Mungkin di organisasi atau acara sekolah dulu. Kalau dari Alex gimana? Jadi di waktu pengalaman sekolah jadi pemimpin sih, gue pernahnya jadi ketua kelas. Itu aja sih, nggak pernah jadi ketua organisasi atau apa. Tapi jadi ketua kelas. Nah, waktu gue jadi ketua kelas sih, awal-awalnya mungkin agak kaku ya. Terus minta mengumpulkan tugasnya juga susah banget. Tapi lama-kelamaan ya kita ya jadi hal yang natural aja gitu. Kumpulin tugas ke siapa? Ke Alex gitu aja. Jadi mungkin untuk jadi pemimpin waktu jadi pemimpin ya sebenarnya jalanin aja ya, terus jangan buat kesalahan supaya ya anggota kelompoknya juga nggak merasa ini ketua apaan sih gitu aja. Baik, keren. Kalau yang lain gimana? Jara? Buat pengalaman leadership, aku udah kan tuh waktu SMA. Jadi kalau di SMK aku itu ada pergantian ketua kelas harian gitu. Dan juga ada yang namanya role gantian jadi pemimpin apel pagi. Terus waktu SMA itu kan aku juga ada asrama ya. Nah di situ juga ada yang namanya ketua kamar. Jadi di role gitu. Ada juga ketua asrama yang diganti setiap periodenya. Itu aja sih. Oke. Kalau dari Alvin mungkin gimana? Kalau gue pribadi sih jujur belum pernah ya, tapi pengen coba sih. Pengen coba. Oke. Wah, ini mungkin pada hebat-hebat ya pengalamannya. Kayak kalau Nara gimana nih MC? Oh iya, kalau aku belum pernah jadi pemimpin yang kayak ketua kelas, kayak Alex gitu ya. Tapi aku pernah jadi ketua kelompok nih pas SMA. Walaupun menurut aku sih jadi pemimpin agak susah ya, karena kan kita harus nge-lead anggota-anggota kita kan. Tapi kayaknya jadi pemimpin tuh pengalaman yang asik juga ya. Iya Nah, benar. menurut kalian nih, leadership tuh apa aja? Itu apa sih? Terus kualitas apa yang harus dimiliki oleh seorang leader? Mungkin kalian bisa jawab nih. Mungkin boleh dari Maggie dulu.
Menjadi seorang leader itu berarti tuh harus punya rasa antusias yang tinggi banget sih. Gimana lu caranya ngebuat anggota lu untuk tergerak ngelakuin sesuatu? Kayak lu harus punya inisiatif tinggi gitu. Lu juga harus berani untuk ngomong duluan. Setuju banget nih sama kata-kata yang Maggie. Yang lain punya pendapat yang beda gak? Kayak mungkin Grace? Kalau dari aku sih, menurut aku kemampuan seorang memimpin itu dilihat dari bagaimana sih dia bisa membangun visi yang terus bisa menginspirasi orang-orang yang dipimpin, dan itu memerlukan kemampuan bisa melihat sesuatu dengan kacamata yang berbeda mungkin. Benar-benar. Kalau menurut Leo gimana nih kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Kalau menurut gua kualitas dari seorang pemimpin itu yang pertama tuh harus bertanggung jawab ya. Itu udah harus. Kedua tegas. Yang ketiga itu inisiatif. Jadi apa-apa tuh harus dia yang mulai dulu. Tapi nggak harus. Biasanya umumnya itu dia dulu yang mulai. Sama yang keempat itu mengetahui kelemahan dan kelebihan. Jika dia tahu kelemahan dan kelebihan dia bakal tahu kelemahan dan kelebihan orang lain juga. Baik, keren nih jawabannya. Iya, keren banget. Iya. Ternyata gak gampang ya jadi seorang leader. Ada banyak kemampuan yang harus dimiliki seorang leader itu loh. Jadi, kita gak boleh ngeremehin tugas dari seorang pemimpin ya. Benar. Nah, lanjut. Menurut kalian, kemampuan leadership itu bawaan dari lahir? Apa kemampuannya itu kita bisa kembangin nih seiring berjalannya waktu? Kalau Steven mungkin? Well, kalau dari gue sendiri sih mungkin gue bakal jawab seorang pemimpin itu bukan diciptakan ya, bukan dilahirkan, tapi mereka dibangun. Jadi memang banyak orang lihat kok, oh dia dari lahir memang punya bawaan seorang pemimpin. Mungkin karena ayahnya atau apa. Well, mungkin iya benar karena dia dididik dengan cara menjadi seorang pemimpin. Makanya dia bisa dari kecil udah terlihat sisi kepemimpinannya. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa sebenarnya karakter pemimpin itu atau leadership itu bisa dibentuk seiring berjalannya waktu melalui lingkungan sekitar atau di lingkungan rumah sendiri. Iya, lingkungan itu penting ya. Mungkin ada yang Jennifer mungkin bisa tambahin? Sama sih, kalau menurut aku juga itu kemampuan yang bisa dikembangkan karena itu tuh kan kayak butuh usaha ya sebenarnya jadi seorang pemimpin dan butuh waktu yang lama juga, nggak bisa kayak langsung menjadi pemimpin tanpa pengalaman apa-apa gitu loh, harus disiplin, bertanggung jawab, jadi pasti pemimpin itu dipilihnya nggak sembarangan sih. Iya. Kalau mungkin dari Alvin gimana ya? Kalau menurut gue sih, leadership itu adalah kemampuan yang bisa dikembangkan ya. Karena kemampuan leadership itu menyangkutkan kemampuan memimpin, kemampuan komunikasi, kemampuan manajemen, kemampuan mengambil keputusan, dan masih banyak lagi. Dan semua itu dapat dikembangkan di dalam diri kita. Jadi menurut gue, leadership itu bukan bawaan lahir. Oke. Jadi semuanya setuju ya, leadership itu dikembangkan gitu. Iya, jadi simpulannya semua setuju kalau leadership itu harus dikembangkan ya. Aku juga setuju sih personally sama jawaban kalian. Nah, dari beberapa pertanyaan tadi, ada nggak sih sosok dengan jiwa leadership yang tinggi yang jadi inspirasi bagi kalian nih? Nih, bisa mulai dari Alex dulu. Dari gue punya, tapi mungkin kalian juga nggak kenal sih. Jadi gue ada temen satu namanya, nggak usah sebut nama deh, tapi dia adalah ketua angkatan di organisasi saya, dan organisasi gue. Nah, dia itu yang inspirasiin gue. Dia punya integritas dan tanggung jawab. Kalau misalnya ada yang menuntut dia sesuatu, dia pasti tahu maksud dia apa dan kenapa dia dituntut. Dan dia tahu setiap detail, dia perhatikan semua detail, dia perhatikan setiap kelebihan, kelemahan dari setiap orang. Nah, makanya gue pengen banget coba ikutin gaya hidup dia dan cara dia komunikasi sama orang lain sih. Ternyata sosok pemimpin yang inspiratif tuh nggak usah dari orang yang terkenal ya. Ternyata teman kita sendiri juga bisa ya. Kalau dari Maggie mungkin? Kalian semua pasti tahu Jack Ma kan ya? Tahu Menurut dong. aku tuh Jack Ma itu salah satu contoh dengan karakter leadership yang sangat kuat.
aku pernah dengar satu pesan dari Jack Ma, kayak sebagai sosok pemimpin, kita itu harus mempunyai perspektif yang berbeda dari yang lainnya. Misalnya kalau satu tim lagi down banget, seorang pemimpin itu harus mempunyai jiwa yang nggak boleh ikutan down gitu. Kayak dia tuh harus punya perspektif lain di mana kayak bisa mendukung yang lainnya gitu. Jadi kita harus sebagai leadership, sebagai sosok kepemimpinan, kita harus mencari jalan dan nggak boleh nge-stuck gitu sama yang lain. Habis itu kita juga harus bisa ngembaliin semangat tim kita yang lagi down gitu sih. Wah, hebat-hebat ya ternyata panutan kalian. Kalau kamu sendiri gimana nih, Ken? Ada sosok inspiratif? Ya, Kalau sih. menurut aku pribadi sih, mungkin rockstar kita ya, Kak William. Aku suka banget nih sama gaya kepemimpinannya. Wah, setuju nih. Iya. Kayak peran Kak William dalam membuat tim ACJ 39 jadi kompak itu kayak gede banget kan ya. Kayak Oh iya, komunikasi, bener. iya bener. Gaya Bener. komunikasinya itu kayak santai gitu, nyaman deh sama dia. Ya, setuju aku sama Kenny. Nah, sekarang kita sudah sampai pertanyaan terakhir nih. Menurut kalian, apa tantangan terbesar menjadi seorang pemimpin? Mungkin bisa dari Leo dulu. Kalau menurut gue tantangan terbesar menjadi seorang leader itu sulitnya berkomunikasi ya. Dikarenakan di dalam satu kelompok itu banyak orang dan setiap orang itu punya ide masing-masing. Nah, tapi kan yang dibutuhin tuh satu ide yang cocok ya. Nah, itu tuh sulit tapi nggak mustahil. Baik. Kalau menurut Grace gimana nih? Kalau menurut aku sih, satu tantangan yang terbesar dalam menjadi seorang pemimpin itu di konsistensi dan kemampuan kita untuk terus bisa memotivasi anggota-anggota kita. Dimana jadi seorang pemimpin itu bisa bilang pekerjaan 24/7 ya. Dimana kita menjadi panutan kelompok, kita harus bisa semangat terus dan menginspirasi anggota-anggota kita in the long run gitu. Iya, benar, setuju banget. Kalau mungkin dari Ajara? Kalau menurut aku tantangan yang paling terbesar buat jadi pemimpin itu kan harus mengayomi seluruh anggotanya gitu ya. Jadi punya tanggung jawab yang lebih besar lagi, gak hanya memimpin diri sendiri tapi juga harus memayungi tujuan buat bersama gitu. Baik, setuju banget. Ternyata jadi pemimpin tuh gak gampang ya, Ken? Iya, bener banget nih, Nau. Hari ini tuh kita udah belajar banyak banget gak sih tentang jadi pemimpin. Kayak kata Grace sama Leo sama Maggie tentang apa itu leadership sendiri dan juga kualitas dari seorang pemimpin yang baik. Terus kayak harus bertanggung jawab atas pengikutnya, juga target yang mau dicapai, sampai dengan melihat dunia dari berbagai perspektif. Iya, bener banget nih. Kemampuan leadership itu memang penting banget ya, apalagi di zaman sekarang. Tanpa leader yang baik, tentunya suatu tim tidak akan bisa bekerja dengan baik. Tapi untungnya ya, leadership itu bisa dikembangkan sering berjalannya waktu. Iya, benar banget. Ternyata gitu ya, guys. Oke, guys. Ternyata kita udah berada di penghujung podcast kita nih. Sedih banget ya, kan? Sedih nih. Ternyata kita coba bisa nanya sedikit pertanyaan ke anggota grup ACJ 039 yang keren-keren. Tapi nggak apa-apa. Kita bisa nanya lebih banyak lagi ya nanti. Iya, ke depannya ya. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan podcast kita. Semoga setelah mendengar podcast kami, kalian bisa menjadi leader yang baik bagi diri kalian sendiri maupun orang lain. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye.